haleluya. Biarlah hari ini kita bersuka cita kepada Tuhan, sebab Dia jalan kebenaran kita. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, segala kebenaran, jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Segala kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Segala kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Haleluya, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, sebab hanya di dalam nama-Nya ada kemenangan. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, firman terangi jalan, perisai manis waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Serta hanya di dalam nama-Nya Yesus yang sumber pengharapan.
Yesus dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya masih tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yesus, serta dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang dahsyat. Terbaik dalamku, tinggal di dalamku, oh Yesus Tuhanku. Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Katakan firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku. Dahsyat Tuhan penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan Kau kemenanganku. Yang terbaik dalamku, tinggal di dalamku, oh Yesus Tuhanku. Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Biarlah firman-Mu, firman-Mu
dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Betapa hati kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang mengasihi kami. Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa semua firman-Mu ya dan amin di dalam hidup kami Yesus. Haleluya Tuhan. Hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untukku berharap. Sebab Kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar janji-Mu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Hatiku tetap teguh dan kami berharap padamu Tuhan. Berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untukku berharap. Hatiku tetap teguh dan percaya padamu, sekalipun tak ada dasar untukku percaya. Kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar janji-Mu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Kau Yesus Tuhan
Sungguh besar kasih-Mu, sungguh mulia perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari jemaat Tuhan kita bagi bersama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita katakan, kita serukan kepada Tuhan, menggenapi firman-Mu, Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biar Tuhan pakai setiap kami. Kami boleh menjadi bukti kebesaran Tuhan. Kami boleh merasakan kemurahan dan kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Firman Tuhan boleh selalu hidup dalam setiap kami. Kami tidak hanya mendengar, tapi kami mau menjadi pelaku firman. Urapi setiap kami Tuhan, urapi setiap kami Roh Kudus. Mampukan kami untuk kami boleh belajar bersama-sama dari sabda firman-Mu hari ini. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Ajar kami, bentuk kami Tuhan menjadi pribadi yang luar biasa. Kami percaya setiap firman yang keluar daripada Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia.
Itu akan membuat kami menjadi pribadi dan anak-anak Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus jamah telinga kami, pikiran kami, hati kami. Biarkan kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Dan kami selalu melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur sekali hari ini masih bisa melayani dan bisa berada di tempat ini. Satu hal yang luar biasa. Saya ngucapin terima kasih yang pertama buat Tuhan Yesus yang menghantar saya sampai di tempat ini kembali. Terakhir saya ada di tempat ini tahun 2017 bulan Mei kalau nggak salah ya. Dan saya terima kasih sama Pak San, Ibu Jul yang sudah seperti bagian dari keluarga kami. Dan saya bersyukur sekali kalau hari ini saya bisa ada di tempat ini membagikan firman Tuhan. Kita mau belajar sama-sama dari tema bulan Agustus ini berbicara tentang kemerdekaan yang sejati ya. Kalau Agustus ini kita berbicara tentang kemerdekaan yang sejati ini. Dan kitab Korintus 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Berarti di mana ada Tuhan, di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada yang namanya pelepasan. Di situ yang namanya pemulihan. Di situ ada yang namanya pertolongan dan kekuatan. Jadi jika roh Allah ada di dalam pikiran kita, maka kita akan mendapatkan bahwa pikiran kita ini sudah atau bisa tercerahkan oleh kebenaran roh Tuhan, oleh kebenaran roh Allah atau kebenaran firman. Hari-hari ini memang kita sudah merdeka. Minggu depan kita akan merayakan kemerdekaan kita yang ke-79 ya. Kalau nggak salah. Tapi benar. Soalnya saya kurang-kurangin kemarin dari 2024, 1945 betul ya 79 ya. Tapi kita merdeka, memang bangsa ini sudah merdeka. Yang jadi masalah adalah bagi anak-anak Tuhan, apakah kita sudah merdeka ataukah kita masih dijajah dengan yang namanya dosa? Itu yang bahaya. Ya. Hidup kita sudah merdeka, bangsa kita sudah merdeka, kehidupan kita sudah seperti orang merdeka. Tapi kalau masih ada dosa, dosa itu penjajah loh. Dia jajah kita. Karena bonusnya dosa itu katanya maut. Ya. Jadi ada kesulitan, gak ada dosa yang menghasilkan kebaikan tuh gak ada. Dosa itu pasti menghasilkannya penjajahan, pasti menghasilkan hal-hal yang tekanan, yang gak enak ya. Itu. Dan bagaimana kita bisa melepaskan hidup kita dari hal ini. Dan itulah yang kita mau bahas minggu ini. Kita diberikan sebuah tema tentang bagaimana pikiran kita ini tercerahkan oleh kebenaran Tuhan. Bagaimana kita bisa jadi orang yang free. Jadi orang yang bebas, jadi anak Tuhan yang gak perlu lagi hidup dalam ketakutan, gak perlu lagi hidup dalam kepahitan, gak perlu hidup lagi dalam segala intimidasi iblis. Tapi kita bisa hidup dalam berkat mujizatnya Tuhan. Bagaimana supaya pikiran ini tercerahkan oleh kebenaran. Jadi pikirannya jangan dipakai buat yang enggak-enggak gitu ya. Ya. Supaya pikiran ini tercerahkan oleh kebenaran, kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Tuhan Yesus itu datang enggak cuma iseng-iseng main ke dunia. Tapi dia datang, dia ingin apa? Supaya dunia itu dimerdekakan, dipulihkan. Makanya dia turun dari surga, dia datang ke dunia, mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga, dia lepaskan kita dari penjajahan dunia. Dia tebus kita. Dia lepaskan kita dari segala kesuraman, segala kepahitan, segala ketakutan, segala kekhawatiran yang berlebihan. Orang khawatir so-so aja, tapi kalau khawatirnya sudah tingkat tinggi, jadi masalah, itu akan jadi problem buat hidup dia. Ya, saya mau bahas sedikit tentang yang namanya bangsa Israel. Bangsa ini adalah umat pilihan Allah. Betul-betul satu-satunya yang menjadi umat pilihan Allah. Tapi dia pernah mengalami yang namanya 430 tahun dijajah. Ya, mereka nggak punya kemerdekaan, mereka diperbudak di Mesir. Mengalami penjajahan secara mentality, secara rohani, secara fisik. Ya.
Jadi dia dijajah di situ. Dan tapi pada akhirnya, karena ini bangsa pilihan Allah, dilepasin sama Tuhan. Tuhan pakai hambanya Musa untuk menolong bangsa itu keluar dari tanah Mesir, menuju ke tanah perjanjian. Menuju ke sebuah yang Tuhan katakan itu kemerdekaan yang baik lah bagi Tuhan. Dilepaskan. Tetapi yang jadi masalah adalah 430 tahun coy. 430 tahun itu lebih dari Indonesia. Indonesia dijajah 350 tahun sama Belanda. Dia 430 tahun. Waduh mindsetnya. Ya, orang Indonesia sampai hari ini kalau bilang rumah di Pengkolan namanya apa? Nggak ada yang tahu. Hoek. Hoek. Bahasa Belanda. Holland Spreken. Jadi ada campuran di situ. Nah sama ini dia, bangsa Israel ini juga masuk dalam satu mindset, mentalitas budaknya belum berubah. Waktu dia keluar dia masih begitu. Dan inilah makanya pikiran mereka ini perlu dicerahkan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Nih saya bacain dari salah satu kutipan dari berbagai macam peristiwa perjalanan bangsa Israel. Saya ambil di sini di Keluaran 15 ayat yang ke-22 sampai 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Hebrau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan atau firman Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu mereka berkemah di sana di tepi air itu. Selama di dunia yang sudah berdosa ini, yang sudah jatuh dalam dosa ini, kita semua nggak mungkin bisa bebas dari yang namanya pergumulan, peristiwa yang mengganggu pikiran kita dan membuat itu menjadi suram atau pahit. Pasti ada aja. Dan selama di dunia ini nggak bisa begitu. Kenapa? Apa yang membuat pikiran kita ini bisa menjadi suram dan pahit di dunia ini? Ya dosa-dosa, tadi dikatakan dosa-dosa dunia itu. Penjajahan dosa itu masih tetap terjadi. Ya, penyakit, kelemahan tubuh, ya. Orang muda tadinya lagi happy-happy, senang-senang, bahagia, tiba-tiba cereng, kayak switch on, switch off, tiba-tiba sedih, tiba-tiba nangis, tiba-tiba nggak suka karena dengar kabar. Ada sakit, ada vonis dokter ini dan sebagainya. Ya. Usaha, pekerjaan yang tidak baik-baik, sedang tidak baik-baik, kesulitan finansial, bencana alam, kecelakaan, macam-macam. Apapun bisa terjadi yang bisa membuat pikiran kita menjadi suram, menjadi pahit. Kehilangan atau kerusakan barang yang kita sukai, kita sayangi. Kehilangan seorang yang kita cintai, kita kasihi. Bisa aja. Semua bisa membuat kita kecewa. Semua bisa membuat pikiran kita yang tadinya cerah, tiba-tiba menjadi suram. Karena ini semua bisa terjadi. Ditipu, dihianati, dicurangi, dibohongi, dikecewakan, dihina, dimanfaatkan, ya, macam-macam. Dilecehkan, diancam, dibully, dicela. Orang dicela aja nggak seneng, belum tentu dia seneng. Mungkin dia ketawa, tapi ketawanya asam. Ketawanya nggak enak, ya.
Kok ketawa ada yang asam, ada yang asin, ada yang manis Pak? Enggak. Ketawanya enggak enak, kecut rasanya gitu. Ya. Banyak sekali hal yang bisa dengan mudah membuat pikiran kita menjadi suram dan pahit dalam hidup ini. Dan itu enggak bisa kita tolak. Selama kita ada di dunia, ya pergumulan akan terus ada. Yang kedua, selama kita ada di dunia, hidup ini selalu belajar. Nah, di dalam Kejadian 15 di ayat sebelumnya bangsa Israel ini, tahu nggak yang namanya bangsa Israel ini? Di ayat 15 itu sebelumnya, dia baru saja lepas dari kejaran tentara Mesir. Dia ini baru lepas, baru terima mujizat Tuhan. Baru merasakan mujizatnya Tuhan. Sebelum mereka jalan masuk ke gurun pasir, mereka itu baru saja Tuhan membelah laut Teberau. Dan bangsa ini jalan di tanah kering. Ya. Ini ada satu statement yang penting di sini kita belajar. Kalau Tuhan bikin mujizat, itu nggak pernah setengah-setengah. Jadi kalau Tuhan bikin mujizat, ya itu nggak mereka ngerobok sedengkul, nggak. Atau semata kaki, nggak. Atau jalan di tanah yang becek-becek gitu, blok-blok supaya kakinya kotor, enggak. Dikatakan di firman Tuhan, mereka berjalan di tanah kering. Wow. Laut dibelah, jalan tanah kering. Mereka semua lolos dari kejaran tentara Mesir. Mereka melihat kebesaran Tuhan dan mereka merasakan mujizat Tuhan. Dan saat itu secara spontan, bangsa ini langsung apa? Muji-muji Tuhan. Wah, meninggikan Tuhan. Luar biasa katanya, Tuhanku dahsyat. Tapi begitu terjadi hal yang berubah. Spontan pikiran mereka seperti tercerahkan oleh kebenaran. Dan mereka lihat dan mereka rasakan betapa baiknya Tuhan. Orang kepentok, dikejar belakang bala tentara penuh banyak. Tuhan bikin apa? Brigade pakai awannya Tuhan. Dia tentaranya gak bisa masuk. Musa ketukin tongkatnya, tuk, mereka lewat di tanah kering. Mereka berjalan, temboknya kiri kanan air gitu. Saya gak bisa bayangin, serem sih pasti. Tapi itu mujizat yang luar biasa. Tetapi selang waktu yang singkat setelah mereka berjalan masuk di padang gurun. Dan selama 3 hari mereka gak dapat air. Pikirannya langsung berubah. Yang tadinya cerah berubah menjadi suram dan pahit. Suram dan pahit. Mereka langsung membuat komplain. Mereka marah-marah. Ngapain Tuhan lu bawa gue keluar jauh-jauh. Enakan di Mesir. Ada bawang, ada prei, ada semangka. Sini nggak ada apa-apa, pasir semua. Tahu nggak rasanya? Mungkin nggak tahu ya. Di sini kan Bangka ini kepulauan. Coba kalau kita berdiri aja itu ya, di pinggir pantai itu pasir semua, panas. Ya, mereka apalagi di gurun lebih-lebih lagi, betul-betul panas. Lebih enak di Mesir. Ikut Tuhan kok seperti begini, bisa mati kita semua. Wah, bahasanya mulai nggak enak sama Tuhan. Mereka marah-marah ke Musa. Musa yang ngajak-ngajak katanya. Berjalan mereka sampai di Mara. Apa yang terjadi di Mara? Ketemu air. Wah, haleluya, puji Tuhan. Ada air, kita terselamatkan, Tuhan baik dan sebagainya. Belum ngicipin ya. Kan orang Kristen juga begitu kan. Tuhan baik, luar biasa. Tuhanku dahsyat, luar biasa. Belum ngicipin. Begitu ngicipin masalah, begitu dia taste, dia coba, pahit, ya. Kayak seorang petani gagal nih, ya. Dia punya tanah 1 hektar, dia tanam pare, pahit semua hasilnya. Gitu ya, taninya gagal. Katanya. Saya gagal nih, saya tanam pare 1 hektar, pahit semua Pak katanya. Ya ini dia sampai di Mara, dia coba, pas dia minum air, aduh pahitnya bukan main, gak bisa diminum. Komplain lagi sama Tuhan. Pikirannya tadinya udah cerah, suram lagi mendadak langsung. Ya gak? Komplain, bersungut-sungut, kecewa dan marah-marah. Pikiran kita juga semua bisa dengan mudah menjadi suram, menjadi pahit seperti ini. Kita mungkin tertawa, tapi kita tanpa sadar. Kita juga sering melakukan hal-hal seperti ini. Anak-anak Tuhan, hari ini kita menyembah, memuji Tuhan. Kita bilang ucapan syukur, haleluya dan puji Tuhan. Ternyata switch on, bisa tiba-tiba kita berubah. Pikiran kita bisa menjadi
mudah menjadi suram, menjadi pahit, jika atau karena, ya, next boleh, ya, melupakan kebaikan Tuhan dan kuasa pertolongan Tuhan. Lupa semua kebaikan Tuhan. Memang manusia begitu, ya. Nila setitik katanya merusak susu sebelanga. Belanga tuh banyak loh. Kamu kalau minum susu sebelanga pasti kembung gitu ya. Nilainya cuma setitik. Ya, 1000 kebaikan orang lakukan. Begitu dia buat salah sekali, waduh diingat sampai mati. Nah begini, melupakan kebaikan Tuhan. Melupakan janji-janjinya Tuhan. Tuhan itu janji untuk menyertai, janji untuk menolong. Padahal di situ ada tiang awan, tiang api. Mereka baru melewati mujizat yang luar biasa, jalan di tanah kering di Laut Teberau. Tapi dia lupa langsung. Lebih fokus kepada kesulitan daripada kebesaran Tuhan. Seberapa banyak orang Kristen ngecilin Tuhan. Ini namanya ngecilin Tuhan. Ya. Kenapa? Karena dia lebih fokus akan kesulitannya. Sampai dia lupa kalau dia punya Tuhan yang besar. Sampai dia lupa kalau dia punya Tuhan yang luar biasa. Tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Anak Tuhan tapi hidupnya dipimpin sama roh halus dan juga dipimpin sama buku Kopengho. Bukan firman Tuhan. Ya, dipimpin sama apa? PDF, Google, Wikipedia, Yahoo. Ya, jangan coba-coba ya, bikin renungan ya, ambil dari Google. Hati-hati. Kalau kamu nggak baca benar-benar, Google itu menyesatkan. Ya. Karena di situ banyak sekali yang namanya ayat dan pasal fiktif yang diubahkan. Jadi kita mesti tahu betul source-nya dari mana. Ya ini seperti ini, tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Hidupnya di game online. Hidupnya tidak di dunia nyata, tapi di dunia fiksi. Pikiran suram, pahit, kecewa itu bahaya. Nular. Mempengaruhi. Kita kalau deket-deket sama orang yang pahit, lama-lama kita ikut pahit. Tiap hari dia ngomongin gak enak. Tahu gak yang namanya kebohongan itu, kalau diomongin terus berulang-ulang kali, akhirnya orang pikir itu benar. Ya? Kayak orang kampanye, biar dia bohong juga, tapi digongin terus. Tahu bahasa gongin apa ya itu ya Indonesianya? Diulang-ulang, dipropagandakan terus. Akan menjadi apa orang pikir? Iya ya benar juga ya. Apa benar ya? Iya ya kayaknya benar juga ya. Tuh. Jadi jangan seperti itu. Untungnya Musa pikirannya tetap tercerahkan oleh kebenaran Tuhan. Dia gak mau ikut sama bangsanya. Dia is the leader. Dia dipilih sama Tuhan. Dia gak mau. Orang yang pikirannya suram dan pahit itu pasti mempengaruhi. Firman Tuhan bilang begini ya. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi apa? Mencemarkan banyak orang. Ternyata mempengaruhi banyak orang. Ya, kan Mazmur juga bilang, orang benar itu hidupnya seperti apa? Manusia yang baik, yang benar. Jangan kita duduk di antara perkumpulan pencerita, penggibahan, pencemooh. Kenapa? Ikut nanti kita nambahin bumbu. Itu dia gini, iya tuh ya, benar juga tuh. Emang dia gue udah pikir tuh begitu. Tepat juga ya kamu. Nambah bumbu, nambah dosa. Jadi makanya gak usah. Bagaimana kita bisa merubah segala pikiran yang suram dan pahit ini? Di dalam Tuhan semuanya bisa dirubah menjadi manis. Di dalam Tuhan semuanya bisa dirubah menjadi baik adanya. Ya. Yang pertama adalah kita berbicara tentang, next boleh? Ya. Berdoa kepada Tuhan. Lu kalau lagi sulit, pikirannya suntuk, ya, jangan cari tetangga. Ya, juga jangan cari pendetanya, jangan. Cari Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Saya kalau kalut, kalau lagi bingung, kalau lagi dalam kesulitan, lagi sedang dalam lembah kekelaman, ya, saya pakai modal yang Tuhan berikan sama saya.
namanya dengkul. Bukan modal dengkul, saya pakai dengkul ini buat berlutut sama Tuhan. Berlutut saya berdoa sama Tuhan. Saya cari Tuhan. Sama halnya Musa. Musa berseru-seru, dia berdoa saat masalah ada di depan matanya. Dia berseru-seru cari Tuhan. Dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan nunda nyari Tuhan. Mumpung Tuhan masih bisa kita cari. Mumpung Tuhan masih izinkan kita bisa cari Tuhan. Jangan pernah kita tunda. Ya, Musa berseru-serunya langsung kepada Tuhan. Bukan kepada Harun, bukan kepada istrinya, atau bukan kepada A, B, C, D, F, G. Enggak. Dia berseru-seru kepada Tuhan. Jangan coba-coba cari yang lain dulu, mentok baru cari Tuhan. Ya, itu namanya kita jadikan Tuhan ban serep. Tahu ban serep? Ya, kalau yang punya mobil ada ban serepnya, ada yang dia dari beli sampai jual lagi itu mobil ban serepnya nggak pernah turun. Memang nilainya lebih bagus, gitu ya. Tapi masa kita mau jadikan Tuhan seperti itu? Kita jangan jadikan Tuhan seperti itu. Utamakan Tuhan. Cari dulu Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam doa kita. Masuk ke kamar, ya. Habis itu kita berdoa dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Sungguh-sungguh itu berarti sepenuh hati. Fokus kepada Tuhan. Kalau sudah berdoa, belum dijawab, sabar. Sabar, jangan pernah memaksa untuk mengatur Tuhan, menyelesaikan our problem dengan cara kita. Enggak. Cara Tuhan itu berbeda. Cara Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu menjawab setiap doa dengan caranya yang luar biasa. Tidak akan masuk akal pikiran kita yang terlalu kecil bagi Tuhan. Enggak akan bisa. Enggak akan mampu. Matius 27, ya, orang-orang itu menghina Tuhan. Dia menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangun kembali dalam 3 hari. Selamatkan dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu. Cara manusia maunya instan. Lu turun aja kalau memang Tuhan. Selamatin aja dirimu sendiri, turun. Katanya mau ngerubuhin bait suci. Dalam 3 hari mau dibangun lagi. Mereka nggak tahu perumpamaan yang Tuhan berikan. Cara Tuhan nggak begitu. Bisa nggak Tuhan turun dari kayu salib, beresin semua? Sangat bisa. Bahkan nggak usah sampai di salib pun sangat bisa. Tapi itu bukan penyelesaian masalah yang Tuhan mau lakukan. Tuhan memang niat mau lakukan itu. Dia datang dari surga udah tahu kok bakal mati di kayu salib. Buat apa? Buat nebus dosa kamu semua. Kamu semua loh. Termasuk orang yang nombak dia, orang yang meludahi dia, orang yang mukul dia. Semua. Nggak ada kecuali. Jadi itu pola pikir manusia itu berbeda dengan pola pikirnya Tuhan. Cara Tuhan itu berbeda dengan cara manusia. Jalan Tuhan itu berbeda dengan jalan manusia. Manusia itu terbatas sedangkan Tuhan itu tidak terbatas. Banyak orang nanya, seberapa besar sih Tuhan saya? Saya mau kasih tahu sama saudara-saudari di sini. Tuhan kita sangat besar dan luar biasa. Enggak terkalahkan besarnya. Kalau kamu baca di kitab Yesaya 66 ayat 1, ya, di situ dikatakan apa? Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Bumi segede gini nih bumi. Bumi besar apa kecil? Besar. Itu cuman injekannya Tuhan loh. Bukan, nih beda ya, bahasa tumpuan sama napak. Tumpuan cuma begini doang nih. Bumi. Bayangin gak Tuhannya segede apa? Dan rumah apa yang muat untuk nampung dia? Gak ada. Bagaimana hebatnya Tuhan? Ada di sini yang lebih hebat? Saya pernah dengar di berita-berita itu ya, China begitu luar biasa. Bangun rumah sakit waktu zaman Covid kemarin, 2 minggu rumah sakit jadi. Bangun jembatan 3 bulan, padahal panjangnya berapa kilometer, berapa puluh kilometer. Jurang dalam, 3 bulan beres jadi.
Wah, orang udah terperangah begini. Wah, luar biasa. Bikin matahari sekarang dia. Waduh, luar biasa. Orang berpikir begitu. Tuhan kita lebih dahsyat. Tahu nggak? Ini bumi dan segala isinya sama kita semua nih yang ada di sini nih, yang pakai baju hari ini ganteng-ganteng dan cantik-cantik semua datang ini. Ya kan? Diciptain Tuhan cuma 6 hari. Ada lu yang ngalahin dia? 6 hari loh. 6 hari udah komplit tuh. Udah ada gurun, udah ada gunung, udah ada salju, ya, udah ada lautan, udah ada danau, udah ada kota, udah ada selokan, udah ada sungai, udah ada semua. 6 hari. Wah, betapa luar biasanya. Dan akhirnya Tuhan menjawab doa Musa. Tuhan menunjukkan sebatang kayu dan melemparkan ke air, airnya menjadi manis. Bingung gak? Apa hubungannya itu kayu sama air? Nggak ada. Tapi di sini kita melihat Tuhan pasti sangat bisa menolong kita, melepaskan kita. Jangan pernah coba-coba untuk mendikte Tuhan. Pakai cara aku Tuhan, aku lebih pro. Aku ini S2, S3, S tungtung. S5 kedinginan kamu. Menggigil. S7 beku. Akhirnya nggak bergerak pikirannya, karena beku. Terlalu banyak S-nya. Coba untuk mendikte Tuhan, bagaimana cara Tuhan menolong kita. Jika Musa pada hari itu dia mendikte Tuhan, Tuhan kayu ini gopo, buat apa? Nggak ada gunanya Tuhan. Bahasa Jermannya meyuyung katanya. Buang aja. Enggak, dia nurut. Itu kayu kalau dia nggak nurut, nggak minum itu bangsa. Mati semua mereka. 3 hari di padang gurun dehidrasi, saya jamin pasti koit semua. Ya, orang nggak makan bisa tahan, tapi nggak minum nggak bakal. Dehidrasi. Ya. Doa adalah bagian dari komunikasi kita dengan Tuhan. Supaya apa? Ada bimbingan kebenaran Tuhan itu boleh terjadi dalam hidup ini. Kamu kalau nggak ada komunikasi nggak akan punya hubungan baik. Komunikasi itu penting. Kalau kita cuma kenal Tuhan sebatas kulit, ya kulit itu aja udah. Nggak akan ada lebihnya lagi. Makanya doa ini dikatakan komunikasi. Bukan wawancara. Bukan orasi demo. Ya. Jadi komunikasi itu adalah apa? Berbicara 2 arah. Ada saatnya kita ngomong. Juga ada saatnya kita mendengar. Penting lebih banyak kita mendengar Tuhan daripada kita ngomongin Tuhan. Pintar mana kita sama Tuhan? Hello? Pintar siapa kita sama Tuhan? Pintar Tuhan. Kan tadi saya katakan dia nyiptain bumi dan segala isinya cuma 6 hari loh. Mana ada yang bisa? Siapa yang bisa? Kamu boro-boro. Mau bangun rumah sendiri aja gak cukup 6 hari. Gila bumi dan segala isinya. Nah, kita punya pikiran terbatas. Yang berikutnya, next. Memasukkan kebenaran. Input kebenaran itu ke dalam kepala kita. Kebenaran yang paling hakiki saat ini adalah firman Tuhan, Bible. Ya, Book of Life, buku dari kehidupan. Tuhan memang sudah siapkan di dalam buku itu macam-macam. Merenungkan dan memasukkan firman Tuhan ke dalam pikiran kita. Taat pada semua perintah Tuhan. Ayat yang ke-26 tadi dikatakan begini, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, atau jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, Allahmu, dan melakukan yang benar di matanya, dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya, tuh, pakai telinga kita buat dengar firman Tuhan, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang kutimpakan kepada orang Mesir. Jadi dijauhkan kita daripada segala masalah dan problem. Ya, isi pikiran ini dengan firman Tuhan, bukan yang lainnya. Seperti tadi awal saya bilang, ada orang isi pikirannya pakai Kopingho, pakai komik, pakai Wikipedia, pakai Google, pakai YouTube, dan macam-macam medsos. Isi pikirannya pakai hoax. Ya, kalau kita dengar sesuatu yang tidak baik itu lebih baik waktu dia mau masuk itu kita tolak, tutup kuping. Jangan, wah nggak apa-apa Pak, masuk kiri keluarin aja kanan, takutnya nyangkut di tengah. Nyangkut sedikit rugi, ya. Masuk 10, nyangkut 3 di tengah, rugi. Mendingan ditolak. Isi pikiran ini dengan firman Tuhan.
Kita selalu perlu merenungkan firman Tuhan dan hidup taat di dalamnya. Kita perlu mentaatinya. Mengapa kita perlu merenungkan firman Tuhan ini dengan baik-baik, sungguh-sungguh? Ya, 2 Petrus 1 ayat yang ke-20 bilang begini ya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ya, banyak orang menafsirkan kitab suci menurut kehendaknya sendiri sampai akhirnya dia punya aliran macam-macam. Kemarin yang belum lama ini ada aliran apa itu namanya lah jelas itu ya. Sampai akhirnya pendetanya malu dan dia mengundurkan diri sendiri jadi hamba Tuhan. Ada yang begitu ya, jadi hamba Tuhan bisa mengundurkan diri, saya bingung juga. Padahal kita semua yang ada di tempat ini dan di dunia ini adalah hamba-hamba Tuhan yang baik. Dia mundur, malu sendiri. Jangan pernah memanipulasi firman. Tuhan menurut kehendaknya sendiri. Dia memanipulasi, dia baca, dia cuplik, dia ambil, dia manipulasi supaya menyenangkan mindset dia, pikiran dia, menjadikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Supaya jangan sesat, menyalahtafsirkan firman. Saya bagi paling mudah begini. Firman itu, kalau kita belajar di dalam ilmu teologi ya, firman itu sebetulnya mempunyai 4 pokok prinsip. Prinsip yang pertama itu berbicara tentang penciptaan alam semesta. Kemudian prinsip yang kedua itu tentang kejatuhan manusia dalam dosa dan semua akibat-akibat dari dosanya. Dan prinsip yang ketiga itu berbicara tentang penebusan dan karya Kristus di kayu salib untuk menolong dunia ini. Di situ kita bisa melihat betapa baiknya dan kasih besarnya Tuhan. Yang keempat adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali sebagai hari penghakiman bagi yang hidup dan yang mati. Ya. Dan apa yang perlu anak-anak Tuhan siapkan pada masa-masa yang ada saat ini. Jangan kita menyalahkan prinsip. Jangan diputar-putar balik. Alkitab itu memberikan kita 2 poin. Yang pertama adalah informasi. Ya. Yang kedua adalah ajaran. Jangan dibalik. Informasi jadi ajaran, ajarannya dijadikan informasi. Kamu salah. Kalau kita nggak bisa bedain ini, seperti tadi di atas ayat itu bilang, disalah artikan nubuatan kitab suci. Jangan dibalik-balik, jangan pernah berani dibalik-balik. Ya, ini bapak-bapak penting. Ya, nanti sore bapak-bapak ada acara VMM jam 7. Jadi bapak-bapak dan pria yang usianya di atas 19 tahun, tolong datang dan ajak semua teman-temannya yang bapak-bapak juga. Yang setengah bapak-bapak nggak usah diajak. Nanti dia mengganggu, jangan ya. Tapi kalau merasa Anda adalah pria sejati, pria yang dapat diandalkan, datang. Saya kasih yang luar biasa hari ini. Ya, yang ibu-ibu nanti kalau pengen denger nonton rekamannya aja. Nggak enak soalnya ya. Seperti dikatakan, ya, dikatakan begini, Salomo itu punya istri 700, gundiknya 300, totalnya 1000. Orang itu benar nggak sih seperti itu? Belum tentu loh. Jangan-jangan Salomo sebetulnya punya 2000. Kan belum ada Facebooknya ya. Atau saya kayak fans terpendamnya belum tentu lagi ya. Banyak dia. Seperti itu. Tapi ada yang menyalahgunakan begini. Ke Salomo boleh. 1000 loh. Saya juga boleh dong. Kata bapak-bapak ini. 4 aja. Nggak usah 1000, 4 aja. 1 aja lo pusing. 1 aja lo pusing. 4 pingsan lo. Coba, nggak percaya. Jangan macam-macam, jangan coba-coba. Tapi yang saya mau dapatkan di sini, ini berbicara tentang apa? Salomo punya istri 700, gundik 300, totalnya 1000. Itu adalah informasi. Itu bukan ajaran. Ya, jangan suka balik-balik bapak-bapak. Jangan suka iseng-iseng cari-cari celah di situ. Enggak usah, itu informasi. Itu bukan ajaran. Ajarannya apa? Ajarannya adalah gara-gara si Salomo punya itu pasangan sampai 1000 dan dia kawin campur. Akhir hidupnya Salomo, orang paling berhikmat di dunia, dia jatuh dalam dosa.
Itu ajarannya. Nah itu yang harus kita pegang. Kalau kita kayak Salomo, jatuh kita dalam dosa. Lagian jangan pengen-pengen lah kayak Salomo. Lu juga bukan Salomo, masa mau 1000? Iya enggak? Masih makannya gimana? Salomo duitnya banyak, paling kaya dia loh. Emasnya banyak, emas sampai gak ada harganya di zaman Salomo. Nah kita apa? Boro-boro. Dompet aja sering kosong. Ya, mau nambah 4. Satu aja ngasih makannya susah katanya. Isi pikiran ini dengan kebenaran firman Tuhan bukan yang lainnya. Maka kita akan mendapatkan pikiran ini tercerahkan oleh firman-Nya. Ya. Kalau firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Tuhan ngasih taunya apa? Itu berbicara tentang roh kita. Berbicara tentang rohani kita. Kita itu jalan dalam kegelapan. Dan Tuhan izinkan itu semua ada apa? Untuk menerangi jalan setiap kita. Makanya dikatakan juga pelita bukan lampu sorot. Supaya apa? Kalau kita dikasih lampu sorot, ya, aduh itu bahasa kerennya sekarang tuh kita akan pongah, sombong. Kan saya sudah bisa melihat jauh ke depan. Tenang aja, ya, tenang aja. Makanya dikasih pelita. Supaya apa? Kita cuma bisa melihat 3 meter, 4 meter ke depan. Supaya apa? Supaya kita terus bergantung sama Tuhan. Kita terus mengandalkan Tuhan. Kita nggak tinggalin Tuhan. Mentaati, melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan. Musa melakukannya dengan sungguh-sungguh persis tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Ketaatan Musa ini mendatangkan mujizat dan pertolongan Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan itu memberikan kesegaran dan kehidupan. Kalau Musa pada saat itu nggak taat, dia nggak mau, nggak pada minum saya bilang. Mati semua itu bangsa. 3 hari nggak minum. Air itu tetap pahit. Tetap seperti yang saya bilang itu. Petani punya 1 hektar dia tanam pare. Hasilnya pahit semua dia bilang gagal. Nggak akan bisa. Seberapa dari kita yang kalau mendengar firman itu. Terus kita mau mentaatinya. Kita mau melakukannya. Memang nggak mudah, sulit. Tapi bukan berarti nggak bisa. Ya, mudah, sulit itu dan sebagainya bukan berarti nggak bisa. Harusnya sesuai logika saya dong, sesuai pengalaman saya dong. Saya ini, saya udah S1 loh di manajemen. Saya S2 di bidang marketing. Saya S1-nya manajemen psikologi. Wah, ini nggak masuk nih, ini beda, nggak sesuai. Bim salabimnya Tuhan, dia pembuat mujizat. Ada nggak lu sekolah, orang mati 3 hari, orang mati 4 hari, udah bau. Dia bisa bangkit lagi dan gak bau. Gak ada. Cuman di matematikanya Tuhan. Ada gak matematikanya dunia yang bisa bikin 5 roti dan 2 ikan bisa untuk makan 5.000 orang. Dan masih sisa 12 bakul itu hanya ada di matematikanya Tuhan. Gak ada yang bisa. Apa hari ini ada? Gak ada yang bisa. Ada nggak yang bisa tepung segenggam sama sedikit minyak bisa memelihara seorang janda di Sarfat sampai pada masa akhir musim paceklik. Dan terus tidak pernah habis. Hanya ada di matematikanya Tuhan. Sekolah di mana ada? Saya belum pernah ketemu. Sampai hari ini orang aja masih ribut. Ayam apa telur duluan? Ya kan? Ingat nggak yang baru kasus kemarin? Sampai akhirnya temannya ditujak gara-gara ayam dan telur duluan. Saya kalau dengar itu ketawa karena saya dulu skripsi, lulus S2. Itu saya disidang sama seorang profesor, Prof. Rudi C. Tarumingkeng. Seorang profesor bukan dari Indonesia. Dia dapat gelar profesor dari Brasil karena ilmu penelitian tentang tumbuh-tumbuhan obat. Jadi memang pintar. Dia tanya sama saya, ayam apa telur duluan? Untung saya habis sebelum sidang itu saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan urapi aku dengan Roh Kudus-Mu supaya aku mampu menjawab. Wah, Tuhan kasih saya hikmat. Saya bilang gini, Prof maaf Prof. Saya tahu Prof orang Kristen ya karena Prof Rudi namanya Prof Rudi Rudolf C. Tarumingkeng. Wah, pasti orang Kristen. Christian Tarumingkeng dia namanya. Iya betul dia bilang. Jadi kalau Prof anak Tuhan, saya juga anak Tuhan. Saya sekolah di Universitas Kristen Krida Wacana, jadi Universitas Kristen.
Basic saya adalah Bible. Dan saya tahu betul ya, di Alkitab Tuhan tidak menciptakan telur. Ya, Tuhan menciptakan ayam. Karena kalau Tuhan ciptain telur, masa yang ermin itu telur Adam dan Hawa? Kan gak mungkin. Jawaban itu membuat saya dapat nilai bagus loh. Iya, jadi itu jawabannya buat saudara-saudara juga ya. Kemudian yang 3, next ya. Cepat waktunya sudah berjalan soalnya nanti takutnya nyambung sama ibadah kedua gitu ya. Nah, sabar ada waktunya Tuhan. Maksudnya itu kita sabar dong. Kan memang ada waktunya Tuhan. Jangan buru-buru pikirannya suram. Aduh cerah Tuhan, aduh kusut ya Tuhan. Udah gak bisa Tuhan. Itu tukang tagih udah gak antri Tuhan di depan rumah. Tenang. Waktunya Tuhan bukan waktu kamu. Waktunya Tuhan jangan kita atur-atur. Sabar itu dalam bahasa kerennya itu adalah namanya long suffering. Tahu gak long suffering? Menderita yang berkepanjangan. Buanglah, lupakan dan tinggalkan segala pikiran yang suram dan pahit. Kesabaran Musa, ya, saya belajarnya dari Musa nih. Musa punya kesabaran yang luar biasa loh dalam ngadepin itu bangsa Israel. Bangsa Israel itu kayak orang yang jatuh bangun di kubangan yang sama. Hari ini dia bersyukur, besok dia bersungut-sungut. Hari ini dia memuji Tuhan, besok dia komplain. Hari ini dia menyembah, meninggikan, memasyurkan Tuhan, besok dia marah-marah sama Tuhan. Terus begitu. Musa mampu mencerahkan pikirannya dalam kebenaran Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhannya setia sama dia. Tapi prosesnya juga gak gampang. Musa belajarnya lama loh. 40 tahun loh di Mesir dia belajar. Ya, 40 tahun dong Pak? Enggak, tambah lagi 40 tahun di padang gurun. Ngembalain kambing domba mertuanya. Kabur dari pelarian, dari pembunuh di padang gurun. 40 tahun lagi dia diajar. 80 tahun sekolahnya Musa. Kalau saya hitung sarjana saya udah gak tahu di S berapa. 80 tahun. Ya. Jangan buru-buru berpikir suram dan pahit sama Tuhan. Terkadang hal-hal buruk bisa terjadi tanpa alasan yang baik. Tapi kita dapat tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan dalam segala hal. Amin. Jangan pikir itu dulu. Jangan hidup seperti bangsa Israel hari-harinya cuma dipenuhi dengan sungut-sungut, dengan komplain dan sebagainya. Dia gak pernah merdeka. Dijajah 430 tahun dibebasin sama Musa gak pernah merdeka. Akhirnya gak ada yang masuk. Umur 19 tahun ke bawah apa berapa itu gak masuk ke tanah Kanaan. Yang masuk cuman 2 orang. Namanya Yosua dan Kaleb. Yang lainnya gimana? Mati. Mati doang? Enggak. Mati. Bangkainya apa? Berserakan di padang gurun. Kasihan ya. Kasihan. Jangan kita seperti itu. Karena rancangan Tuhan itu selalu baik, tidak pernah salah. Ingat ini paling penting. Kalau Tuhan izinkan sesuatu hilang dan diambil dari kita, maka Tuhan kita yang baik itu akan selalu menggantikannya dengan yang lebih baik. Gak usah takut. Saya punya banyak sekali. Kalau satu keran ditutup, Tuhan pasti membuka keran-keran yang lain. Ya. Yeremia 29, Tuhan bilang dia tahu rancangan-rancangan yang baik buat kita. Itu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jangan buru-buru berpikir pahit tentang keadaan yang ada juga. Oh keadaannya lagi gak enak nih. Aduh udah usut dah pahit. Tidak usah terlalu memaksakan kehendak. Karena jika memang kita tuh gak usah maksa-maksa Tuhan. Gak perlu. Kalau itu memang atau jika memang itu baik buat kita. Gak usah kamu doain, Tuhan pasti kasih. Kalau itu membawa kita semakin dekat sama Tuhan, semakin sungguh-sungguh sama Tuhan, semakin baik sama Tuhan. Gak usah kita sujud-sujud sampai enggak. Tuhan pasti kasih, Tuhan pasti sediakan. Tapi kalau ada sesuatu yang dari tangan kita nih diambil sama Tuhan dan itu hilang. Juga itu pasti ada sebabnya. Gak ada, di sini yang jadi bapak-bapak punya anak yang masih kecil. Ya. Terus anaknya lagi mainan bendok, tau bendok gak? Golok, ya, peso dapur. Dibiarin aja atau diambil?
Biarin aja Pak, biar dia kebeler gitu ya. Jahat loh. Lah iya kan. Pasti diambil, nggak mungkin nggak. Anak mainan kompor gas. Masa kita diemin? Biar meledup nggak apa-apa. Biar dia tahu rasanya. Nggak bakal tahu rasanya, selesai. Tuhan juga begitu. Kalau itu bakal nyelakain kamu, nggak mungkin. Anak saya kalau umur 10 tahun, 12 tahun, beliin aku motor dong, aku mau gestrek. Nggak bakal saya kasih. Ya, itu anak-anak saya. Sampai SMA, lulus SMA mau kuliah baru punya handphone sendiri. Kaget ya. Zaman sekarang masih ada orang tua yang begitu kejam katanya ya. Nggak punya handphone. Bapaknya mampu beliin nggak? Oh sangat mampu. Pasti mampu. Biar kata yang cungkuo punya juga mampu. Gitu. Tapi nggak punya. Mereka sampai ikut gathering image se-Indonesia, image nasional, youth camp nasional, diminta email sama nomor WA sama kakaknya, kakak pembimbingnya, sampai malu dia jawabnya, dikasih nomor maminya, karena nggak punya. Iya, mau minta beli motor, dari SMA mau minta beli motor, nggak saya kasih, sampai kuliah baru saya kasih. Otaknya udah mateng. Gas sama otak udah sebanding. Kalau gas sama otak gak sebanding, nanti nyangkutnya di tiang jalanan. Nah itu. Ya, jangan buru-buru, komplain sama Tuhan begini. Enggak, Tuhan tuh baik. Karena Tuhan akan membuat perbedaan bagi kita anak-anak Tuhan yang beribadah kepada Tuhan dengan mereka yang tidak beribadah kepada Tuhan. Itu Tuhan dikatakan di firman Tuhan. Malaki 3 ayat 18 Tuhan bilang kamu beribadah kepadaku akan aku buat perbedaan. Enggak ada yang sama. Anak Tuhan pasti dibedain, pasti dapat spesial. Itu anak-anak Tuhan. Ingat ya, penting sekali Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh nggak bakal sampai tergeletak. Saya berkali-kali jatuh, saya dagang berkali-kali bangkrut, saya usaha berkali-kali bangkrut. Maaf, tidak pernah jatuh sampai tergeletak. Sebab ada Tuhan yang menopang saya. Ada Tuhan yang menolong kita. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian Tuhan, ada bagian kita. Ya, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Kita semua udah tahu. Jadi jangan pernah bilang saya nggak tahu. Kita tahu bahwa sekarang bahwa Allah itu turut bekerja. Turut bekerja itu berarti bukan dia kerja sendiri. Tapi bekerja bersama-sama dengan kita, melakukan bagian kita, dan Tuhan akan melakukan bagiannya dengan baik. Saya katakan Tuhan ciptain kacang, tapi kan dia nggak kupasin. Ya, ada di sini yang dapat terima kacang dari Tuhan udah dikupasin? Nggak ada. Tuhan ciptain kacang, tapi kita mesti kupas sendiri. Nggak usah Pak, kacang presto makan aja sama kulit-kulitnya. Oh ya boleh aja, memang nggak beracun, nggak apa-apa, nggak akan mati. Ya besok saya kirim duren sama cempedak, makan sama kulit-kulitnya. Hah? Coba, tetap kamu mesti kupas. Lakukan bagian kita. Semua segala kepahitan itu tidak akan bisa menolong kita. Waktunya sudah habis, sebetulnya ada kesaksian yang luar biasa. Nanti saya saksikan di ibadah yang kedua aja. Nah, kemudian bicara apa? Ingat, pikiran kita bisa tercerahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Itu dalam waktunya Tuhan, seperti bangsa Israel di Kejadian 15 ini. Jangan buru-buru kita pahit. Kalau kita mau merenungkan tadi dari cerita ini, ya, saya pastikan satu hal, bahwa bangsa Israel itu hanya lewat saja dimarah. Di situ tidak ada tertulis mereka disuruh berhenti atau mereka berkemah dan sebagainya, nggak ada. Mereka hanya lewat saja dimarah. Mereka nggak nginep di situ. Dan tujuan mereka bukanlah marah, tetapi tujuan mereka adalah Elim, di mana Tuhan mereka berhenti dan berkemah di Elim. Di sana terdapat 12 mata air dan 70 pohon korma. Apa yang saya dapat dari ini? Hidup kita anak-anak Tuhan ini hanya sementara di dunia ini. Kita hanya melewatinya aja, pass over aja. Kita tidak terus diam di dalam kesulitan. Jadi hari-hari ini kalau kamu ngalamin kesulitan, kamu ngalamin pergumulan, jangan buru-buru pikiranmu suram, jangan buru-buru pikiranmu pahit. Kamu nggak berkemah di situ. Kita nggak ada yang berkemah di situ. Kita terus jalan
Karena Tuhan menempatkan anak-anak Tuhan, tujuan akhirnya adalah di Elim. Tempat kita berkemah itu, tempat kita stay itu, yang Tuhan tentukan adalah di Elim, bukan di Mara. Dan di Elim tersedia 70 pohon korma dan 12 mata air, yang pasti lebih dari cukup buat kita semua. Jika saat ini kita dalam keterikatan seperti itu, ingat, kita tidak berkemah di Mara. Tujuan akhir kita itu di Elim. Saya undang pemusik untuk boleh maju ke mimbar. Saya mau ajak kita bernyanyi sebuah lagu. Kita sama-sama belajar. Saya nggak tahu lagu ini pernah dinyanyikan atau tidak. Dan saya percaya bahwa saya punya Tuhan itu adalah pembuat mujizat. Di dalam segala kesulitan dan pergumulan hidup yang saya harus hadapi, yang harus saya lakukan, saya full time pelayanan, tapi saya juga masih berusaha melakukan segala aktivitas dunia, melakukan segala aktivitas pekerjaan saya. Dan saya percaya sekali tiap langkah saya itu diatur oleh Tuhan. Bahkan di dalam kesulitan, pergumulan, tekanan hidup, Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan saya. Saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita sama-sama bernyanyi sebagai doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya kan tanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Laut yang sekan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Syarapata. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kita serukan lagi Tuhan yang Membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Inilah kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu. Hari ini kami datang pada Tuhan. Firman-Mu, sabda-Mu sudah Engkau berikan bagi kami. Biarlah Tuhan, Roh Kudus jamah dan urapi setiap kami. Cerahkan setiap pikiran kami Tuhan. Supaya hari-hari ini Tuhan, setiap kami yang berbeban berat, setiap kami yang hidup dalam pergumulan, setiap kami yang sedang sakit, setiap kami yang hari-hari ini butuh pertolongan Tuhan, hamba-Mu berdoa hari ini Tuhan secara khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang membuat mujizat,
Allah yang membelah laut, Allah yang meredakan badai, Allah yang sama juga yang akan menolong kita hari ini, Allah yang sama juga yang akan memulihkan hidupmu, Allah yang sama juga yang hari ini akan mengangkat tinggi hidupmu. Diberkati segala segala usahamu, pekerjaanmu, kehidupanmu, keluargamu. Diberkati segala apapun yang kau lakukan. Diberkati anak-anak dan cucu-cucumu dan keturunanmu. Disembuhkan segala sakit penyakitmu. Ditolong Tuhan segala pergumulanmu. Tidak ada yang terlalu sulit, tidak ada yang terlalu berat bagi Tuhan. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi kami percaya segala berkat sabda firman Tuhan akan terus hidup mencerahkan setiap pikiran anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita katakan amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silahkan Bapak Ibu Saudara-saudari membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Kelas Pemuridan Pola Hidup Berjemaat atau HB Angkatan ke-44 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui Embun Surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Minggu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silahkan menghubungi ketua kesan masing-masing. Worship Night akan diadakan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akhiri ibadah kita akan ibadah kedua nanti jam 9 lagi. Mari kita bangkit berdiri semua. Kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tanganmu lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah kedukan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat
terjadi. Ya Tuhan, Engkau yang membelah laut, Engkau yang menedukkan badai. Sehebat dan sebesar apapun pergumulan dan persoalan, masalah yang kami hadapi, Engkau jauh lebih hebat dari semuanya itu. Dan karenanya kami percaya Engkau sanggup menyelesaikan itu bagi kami. Engkau adalah pembuat mujizat, dulu, sekarang, dan selamanya. Mujizat Engkau nyatakan di dalam hidup kami oleh firman-Mu ya Tuhan, yang sungguh menjadi terang bagi kami. Dan kami berpegang kepada firman Tuhan itu, bukan kepada yang lain. Biarlah kebenaran firman-Mu hari ini terus mencerahkan pikiran kami, untuk kami dapat melewati masa-masa yang tidak mudah, penuh dengan tantangan di depan ini. Kami percaya tangan Tuhan selalu terulur bagi kami. Kami bersyukur buat hamba-Mu Pak Kris yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi dia, Engkau terus berikan hikmat, dan pakai hamba-Mu ini untuk memperluas kerajaan-Mu. Sungguh Engkau adalah Allah yang hebat, yang terus menyertai dan memberkati hamba-Mu dan istri beserta kedua anak-anaknya ya Tuhan kami. Seluruh kami yang hadir juga, Engkau memberkati kami, Engkau menjaga dan melindungi kami, Engkau mencerahkan kami firman-Mu, dan Engkau memberikan kami kekuatan untuk kami hidup di dalamnya, dengan Engkau memberikan kami Roh Kudus-Mu berjalan bersamanya untuk kami menjadi hidup yang menggenapi firman-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah ini, kami pulang, kami percaya sungguh Engkau Allah yang menyertai, bahkan Engkau memberkati kami, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya Tuhan, kami mengarahkan seluruh hidup kami dan mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Angkat kedua belah tangan-Mu, pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memimpin, menuntun langkah demi langkahmu, sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Tuhan berkata bersama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.